Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Teman-teman, saya minta maaf hampir 3 minggu ini tidak membuat konten di channel saya. Ini dikarenakan kesibukan saya yang padat sehingga tidak sempat syuting, edit, dan upload video. Selain itu juga, dalam 2 minggu ini saya harus menemui beberapa orang yang diantaranya ada dari subscriber dan kalangan lain. Namun, yang terpenting dari semua hal yang saya sampaikan di atas tadi, yang membuat saya tidak membuat konten atau belum membuat konten, yaitu karena adanya beberapa energi-energi yang berusaha menahan energi saya untuk membuat konten. Terlebih, apa yang mau saya sampaikan di konten sangat penuh tanggung jawab dan berefek besar, sehingga saya tidak membuatnya terlebih dahulu sebelum ada berita bahwa itu terjadi, setidaknya di kabar berita atau sosial media. Walaupun media tidak terjamin 100% menyampaikan kebenaran, namun setidaknya bisa jadi rujukan jika kita bisa memilah dan memilihnya. Sekarang, karena itu sudah terjadi dan Indonesia pun terbawa arus efeknya, maka saya akan sampaikan ini. Walau hanya menemui teman-teman, masih dalam bentuk suara saja. Saya dulu pernah buat konten soal virus corona. Yang belum nonton, silahkan tonton jika berkenan. Ini akan saya sampaikan kembali. Saya akan sampaikan soal agenda terselubung pada wabah virus corona. Namun sebelum itu, supaya tidak terjadi gagal paham, saya sarankan untuk teman-teman menyaksikan saran-saran saya berikut ini. Untuk yang berkenan menonton video saya ini, saya ingatkan. 1. Video ini relatif berdurasi panjang. Karenanya siapkan kuota Anda ya. Pastikan kuota Anda ini terisi banyak. Untuk pengguna WiFi tidak berlaku tentunya ya. 2. Video ini berisikan hal-hal yang mungkin tidak masuk logika Anda, tidak sepaham dengan Anda, atau tidak bisa Anda terima dari sisi manapun menurut ilmu, pengalaman, dan wawasan Anda. 3. Tontonlah keseluruhan video dari awal sampai akhir dan simak dengan baik dan benar isi video. 4. Jangan menelan mentah-mentah isi video. Kaji dan olah kembali dengan pikiran dewasa dan hati tenang. 5. Jangan menonton isi video ini dengan dorongan hawa nafsu amarah dan emosi negatif. 6. Ambil baiknya jika ada, buang buruknya. 7. Pastikan berdoa sesuai agama dan kepercayaan Anda sebelum menyaksikan. 8. Hati-hati berkomentar, karena komentar Anda menunjukkan siapa dan seperti apa diri Anda. Masih mau menyaksikan? Jika Anda mengurungkan niat, ini adalah saat yang paling tepat. Silahkan tutup video ini lalu beralih ke video yang lain. Tapi jika Anda masih berminat dan semakin tertarik, selamat menyaksikan. Corona.
C. O R O N A. C. Cemas berlebihan bukan pilihan. O. Olah rasa dan olah pikir supaya tidak panik, itu lebih baik. R. Renew kebiasaan dan pola hidup sehat. O. Omongan berlebihan soal virus corona dihentikan. N. Nurani tingkatkan dalam penanganan dan penanggulangan. A. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah firmankan, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Media memberitakan umroh dan haji dihentikan untuk sementara. Sungguh sedih hati saya ketika pertama kali mendengar bahwa aktivitas baik umroh dan haji dihentikan sementara di Arab dengan alasan keamanan penyebaran virus corona. Lalu semua itu bergulir sampai penggantian lafal azan di Kuwait. Astagfirullah. Ini yang paling saya khawatirkan. Tawaf di Ka'bah terhenti. Energi ilahi penyeimbang bumi terhenti. Energi penyeimbang semesta tiada. Maka terjadilah kekacauan melanda di mana-mana. Walaupun apa yang disampaikan media tidak semua benar sebenar-benarnya, tapi medialah yang membuat virus corona menjadi begitu mengerikan. Padahal akibat virus corona tidak seseram itu, tapi berhasil membuat seluruh pemerintah dunia percaya, bahkan kerajaan Arab. Mereka berhasil dengan pola yang sama seperti kehebohan dan penyebaran kepanikan dulu melalui virus HIV/AIDS dan SARS. Sayangnya, kali ini mereka berhasil. Pemerintah-pemerintah dunia terpedaya dan sekali lagi tertipu. Namun kali ini mereka berhasil. Ya Allah, salamun qawla min Rabbir Rahim. Ya Rasulullah, salamun alaik. Lindungilah kami. Berikanlah kami kekuatan untuk melalui ini semua dengan sebaik-baiknya sikap. Dan tuntunlah terus supaya kami tetap berada di jalan-Mu. Ya Rasulullah, sungguh hanyalah syafaat-Mu yang mampu menyelamatkan kami dari fitnah akhir zaman, dari fitnah para pasukan Al-Masih Ad-Dajjal. Teman-teman, saya hanya membagi apa yang saya ketahui untuk menjaga atau terhindar dari virus corona. Allahu a'lam. Jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus corona hanyalah salah satu jalan perantara penyebab kematian. Sesungguhnya, setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Kematian tidak bisa dihindari. Hanya cara dan waktunya saja yang berbeda. Apa yang kita bawa
dan apa pertanggungan jawaban kita. Maka jangan takut kematiannya, tapi takutlah setelah kita mati. Karena kematian adalah jalan kita memasuki kehidupan yang abadi. Jangan cemas, jangan khawatir, dan jangan takut. Kematian yang disebabkan oleh virus corona jauh lebih sedikit daripada tingkat kematian dari virus dan penyakit ataupun peristiwa lain. Yang berhasil sembuh dari virus corona pun banyak, tapi hanya yang mati akibat virus corona lah yang diberitakan. Waspada boleh, panik berlebihan jangan. Bagi umat muslim, dalam wudhu kita sudah diajarkan Rasulullah SAW cara membersihkan diri dari penyakit kulit dan virus, yaitu salah satunya menghirup dan membuang air keluar dari hidung. Itu semua ada dalam tata cara berwudu. Maka jagalah wudu. Bagi non-muslim, wudulah tanpa doanya. Tidak apa, dengan doanya akan lebih baik. Wudu tidak membuat keyakinan terhadap Tuhan kalian berganti. Wabah ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita akan hukum-hukum Allah yang dicontohkan Rasulullah SAW yang tidak dipercayai dan mulai dilupakan. Ada hadis riwayat Bukhari mengenai wabah yang artinya kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim. Yang artinya ini, barang siapa manusia meninggal karenanya, itulah surga baginya. Hadis riwayat Bukhari. Allahu a'lam bishawab. Akan tetapi, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, jangan panik, tapi juga jangan takabur. Kesempatan kita ini untuk memperbanyak ibadah dan waktu bersama keluarga. Untuk hal lainnya, Nusantara ini adalah bangsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para nabi dan rasul, para wali, juga para leluhur suci. Leluhur kita sejak dulu sudah memiliki cara tersendiri yang berbeda untuk jalan kesembuhan. Dalam urusan wabah virus corona ini, konsumsilah kencur, kunyah kencur, kunyit, obat malaria. Minumlah wedang jahe dengan gula aren, kurma, madu, dan obat-obat alam racikan lainnya. Jika sudah mulai merasa sakit tenggorokan, flu, atau batuk, memang belum tentu kesembuhan 100%. Tapi obat alam tidak separah efek sampingnya jika dibandingkan obat kimia. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang Maha Penyembuh. Dan wa nunazziluna minal Qur'anil Karim ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu lil dhalimin illa khasara. Sesungguhnya Al-Qur'an itu rahmat, dan di dalamnya terdapat obat bagi yang beriman dan mencegah dari keburukan. Lalu, bagi orang-orang yang sampai saat ini terus berusaha mencari tahu siapa saya, bahkan ada di antaranya yang mengetes saya, baik secara langsung ataupun halus, percayalah, reja rahasia iku sopo ora penting. Rak penting sopo reja rahasia. Sing penting opo? Sing penting opo reja rahasia iki jahate koyo opo ora.
ambil hak kowe opo ora? Opo rejara saiki ngeganggu kowe opo ora? Yen ora, yo wis rungokno sing bagus lan apike. Urip iku kudu golek panguripan, eling lan waspada. Yongkir, yanduk. Sopo sing nandur mesti yong panen. Sing nandur mesti panen. Bagi orang-orang yang sedang menjalankan titah Gusti Pangeran Sang Hyang Widi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, jalanilah titahmu dengan akal sehat, hati lapang dan lingkar pandangmu dalam memutuskan. Jangan terjebak labirin kegoiban dan terperangkap tipu daya iblis halusinasi. Tetaplah dalam kesadaran penuh, agar dirimu tahu mana titah Gusti Allah, mana yang bukan dan hanya penyesatan setan. Ada agenda besar di balik panik massal dengan perantara wabah virus corona ini. Agenda depopulasi, agenda menghentikan energi ilahi penyeimbang bumi, agenda mematikan nurani, dan menghancurkan akal sehat. Masih banyak yang akan terjadi, namun belum bisa saya menyampaikan hal-hal yang akan terjadi nantinya. Besar tanggung jawabnya bila mana terjadi dan bila pun tidak terjadi. Mohon maafkan salah dan khilaf saya. Semoga ini bermanfaat. Salah kurangnya saya mohon maaf. Semoga bangsa Indonesia bisa keluar dari panik massal wabah ini. Perbanyaklah istighfar dan sholawat. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam. Jangan takut.